Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari, amin. Mari di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau menenangkan hati lewat doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan berikan, karena pagi hari ini jadi pagi yang pasti menyenangkan hati Tuhan, karena sekali lagi kami berharap, bersandar dan bekerja bersama-sama denganmu. Topang kami, sertai kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selesai berkhotbah, beribadah dan menyalami jemaat, saya melihat WhatsApp saya dengan tujuan memastikan bahwa ibadah di Amanat Kristus tidak ada kendala. Tapi ternyata sudah ramai di WhatsApp saya yang mengabari mengenai meninggalnya seorang yang kami hormati dan kami kasihi. Jujur saya tidak langsung membaca dengan lengkap penjelasannya karena takut tidak dapat melanjutkan pelayanan saya di KU2. Karena memang kepergiannya tidak terduga. Sesaat kembali ke kosan, saya hanya bisa merenungkan satu ayat yang tentunya sebuah ayat yang paling beliau pahami saat ini. Ayat tersebut terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Di sana kita akan temukan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalimat ini adalah kalimat perpisahan yang mempersiapkan para murid untuk kehilangan Kristus, tanda kutip. Tapi perhatikan, kata perpisahan itu tidak hanya berisi kesedihan apalagi warisan, tetapi berisi dengan sebuah janji yang manis. Karena kepergiannya bukan untuk santai-santai, tetapi mempersiapkan tempat untuk mereka yang percaya kepadanya. Hingga kelak waktunya tiba, ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana ia berada. Sebuah tempat yang tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi keluhan, tak ada lagi kesulitan, karena kita telah bersama-sama dengan Allah yang duduk di tahta. Oh, tentu pengalaman ini dialami oleh beliau yang telah melayani Allah dengan giat, yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin hari ini ia telah bersama-sama dengan Allah yang duduk di tahtanya. Tapi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan hidup benar dan mengandalkannya? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam sukacitanya dan berjumpa muka dengan Allah yang kita sembah? Mari pagi hari ini lewat doa nyatakan kerinduan untuk hidup baginya dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengannya di tahtanya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menenangkan jiwa kami. Kematian bukan satu hal yang mengerikan, tetapi satu hal yang menyenangkan karena kami berjumpa dengan Allah yang mengasihi hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami dapat kesempatan untuk hidup, biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan penghiburan Tuhan kami rasakan hingga kelak tiba waktunya kami berjumpa denganmu. Kami ditemukan dalam setia, dalam sebuah pengakuan kepada Allah yang duduk di tahta itu, telah memerintah di dalam hidup kami, telah berjumpa dan menyambut kami di surga nanti. Topang kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap apa yang kami katakan, setiap kami perbuat, sehingga sekali lagi hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini bukan di dalam keluhan, tetapi dalam sebuah pengakuan Yesus duduk di tahta hingga kelak kita berjumpa dengannya di tahta itu. Soli Deo Gloria.